kita mengingatkan pada masyarakat, ruang digital itu tidak ada bedanya dengan ruang fisik. Realitas manusia sekarang ini adalah terhubungnya antara ruang fisik dan ruang digital. Untuk itu kita perlu membawa budaya yang sudah kita bangun ribuan tahun, nilai-nilai luhur kita itu juga di dalam ruang digital. Jadi kita tetap terkenal menjadi masyarakat yang berbudaya. Di ruang fisik kita terkenal, Pak. Tapi begitu ada survei dari Microsoft, kita itu orang yang paling tidak beretika, Pak, di ruang digital, Pak. Nah, ini bertolak belakang. Nah, ini bagaimana ini? Karena mereka lupa membawakan. Nah, di ruang digital juga perlu yang namanya etika, sama halnya dengan ruang fisik. Nah, yang terakhir adalah keamanan. Karena jangan sampai saya tuh menerima laporan banyak sekali, Pak, tentang penipuan, Pak. Yang kami tanganin itu, yang ini itu ada sampai kita mengumpulkan akun-akun yang melakukan penipuan, akun-akun banknya, Pak. Itu karena masyarakat kita dengan mudah tertipu di ruang digital. Karena mereka tidak tahu. Makanya bagaimana sih supaya tidak tertipu di ruang digital. Makanya kita ajarkan keamanan digital. Bersama saya Bambang Sadono di channel Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, edukasi, informasi, dan syukur bisa membantu mencari solusi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video untuk mewawancarai para tokoh yang bisa menggambarkan peta di berbagai bidang di Indonesia ini kira-kira di tahun 2022. Harapan apa saja yang bisa kita bangun pada tahun depan. Saya sekarang sudah bersama dengan Bapak Samuel Abrijani Pangerapan. Beliau adalah Direktur Jenderal Aplikasi Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia. Apa kabar, Pak? Kabar baik, Pak Bambang. Terima kasih sudah diundang dalam acara yang bagus ini. Ya, saya sudah sering komunikasi melihat Bapak, tapi tidak pernah bisa berdialog langsung karena saya juga terlibat di dalam sebagai narasumber webinar. Jadi setiap pengantar saya mendengarkan pengarahan Bapak. Nah, Pak Semi, ini tahun 2022 harapannya pandemi COVID-19 ini kan makin mereda. Nah, ini berkaitan dengan teknologi dan komunikasi virtual. Ini kira-kira seperti apa? Karena selama ini kan kita menggunakan semua hal untuk melayani kehidupan kita, apa itu pendidikan, apa itu bisnis, apa itu perbankan, dan sebagainya. Apakah nanti setelah pandemi ini melandai, apakah komunikasi virtual ini semakin menurun? Atau justru karena kita merasakan kemanfaatannya, ini kira-kira makin meningkat? Silahkan, Pak Semi. Ya, terima kasih, Pak Bambang. Jadi kalau kita lihat ya memang Indonesia sendiri sudah menyiapkan yang namanya transformasi digital. Ya. Kalau kita bicara transformasi digital, ada 3 pilar yang kita transformasikan, pemerintahan, masyarakat, dan bisnis atau dunia usaha. Nah, ini ingin menuju pemerintahan berbasis digital, masyarakatnya menuju digital society, bisnisnya juga ekonomi digital. Ya. Nah, hadirnya pandemi ini memang dirasakan sebagai kita tidak bilang blessing in disguise ya, tapi ini memaksa akhirnya. Sebenarnya transformasi sudah berjalan cukup lama, tapi masih ada orang yang ada reluctant, tunggu dulu deh nanti aja. Nah, tapi dengan hadirnya pandemi ini itu memaksa kita untuk mempercepat proses transformasi itu sendiri. Data dari We Are Social yang melakukan survei, pengguna internet kita juga mengalami peningkatan, Pak, dalam 2 tahun terakhir ini.
Dan waktu kita yang masyarakat kita habiskan di ruang digital itu juga lebih tinggi dari rata-rata dunia. Kalau kita lihat rata-rata dunia itu menghabisi itu 6 jam sehari masyarakat dunia. Indonesia itu hampir 9 jam, Pak. Tepatnya 8 jam 52 menit. Nah, apakah nanti dengan ada melandainya pandemi ini akan berubah? Saya rasa tidak, karena mereka sekarang aja mamanya kita bisa berdiskusi, berdialog dengan sebuah medium virtual atau ruang digital ini. Saya rasa kalau tidak perlu ketemu, sekarang orang akan menghindar untuk berketemu. Nah, ini karena efektif dan efisien. Dan itu akan juga menekan yang namanya biaya ekonomi kita. Belum lagi emisi yang dikeluarkan karena perpindahan manusia. Jadi namanya ke depannya, unnecessary mobility itu akan dihapus, Pak, atau akan berkurang. Kalau nggak perlu ya nggak usah jalan, gitu. Baik, Pak. Nah, untuk semua itu tentu pemerintah ya mempunyai program untuk mempersiapkan infrastrukturnya, yaitu infrastruktur internet terutama. Nah, untuk memberi gambaran, kira-kira nanti tahun 2022 itu infrastruktur yang disiapkan oleh pemerintah sudah sampai seperti apa, Pak? Nah, ini benar sekali, Pak Bambang. Jadi kalau kita bicara sekali lagi transformasi digital, kebutuhan dasar untuk bisa melaksanakan transformasi digital adalah digital infrastructure-nya, kan? Itu. Jadi ini yang kita lagi siapkan. Belum pernah di zaman pemerintahan Indonesia negara menganggarkan begitu besar untuk menyelesaikan percepatan pembangunan infrastruktur digital. Ya, jadi kan kita ada yang namanya 5 arahan atau mandat dari Pak Presiden untuk percepatan transformasi digital, salah satunya adalah infrastruktur. Nah, kami di Kominfo itu sudah memulai dengan membangun Palaparing. Palaparing adalah backbone atau kalau ini ngomongnya jalan tolnya. Nah, jalan tolnya ini. Nah, sekarang sedang dibangun menyelesaikan daerah-daerah yang belum ada layanan internet mobile atau 4G-nya. Itu ada total itu dengan yang dilakukan oleh operator 12.500 lebih, Pak Bambang. Itu untuk tadi kalau kita bicara transformasi digital, kebutuhan dasarnya adalah infrastruktur digital. Nah, karena konsep dari transformasi digital adalah nobody left behind, kita harus menyambut sampai ke desa-desa. Ini yang dibangun sampai desa-desa. Nah, selain daripada itu tadi BTS, karena yang namanya Indonesia ini topologi negaranya sangat challenging, kita negara kepulauan, pulaunya banyak, nggak mungkin semuanya bisa dikabelin, nggak mungkin semuanya bisa dipasangin BTS. Untuk itu pemerintah juga menyiapkan yang namanya satelit. Nah, sekarang sudah dipesan satelitnya dan akan diluncurkan di akhir tahun 2023, yaitu Satria 1. Nah, Satria 1 karena kita di Indonesia luas sekali, kalau signalnya ditembaknya dari atas semuanya akan kena. Nah, ini yang kita siapkan. Jadi pembangunan nama infrastruktur menjadi prioritas utama, Pak Bambang. Tinggal selfie tabungan jadi. Hidup lebih asik pakai Leven. Hidup lebih asik pakai Leven. Jadi nanti kira-kira kalau itu semua sudah jadi, kita akan berinternet dengan sangat cepat gitu, Pak, kira-kira ya. Ya, kalau ya kecepatan kan relatif tergantung apa yang kita akses, tapi paling tidak availability-nya ada. Jadi itu tersedia. Karena kan masa masyarakat kota saja yang merasakan benefit daripada transformasi digital. Nah, ini yang kita harapkan. Jadi nanti kalau semuanya bisa terkoneksi, ekonomi kita akan lebih cepat bergerak karena perpindahan barang dari desa ke kota itu bisa dimungkinkan. Tadi marketnya di desa tadi bisa dia kembangkan, tidak hanya berjualan di antar desa, tapi dia bisa berjualan ke kota dengan akses internet tadi. Maka artinya marketnya akan menjadi luas. Artinya di akhir 2023 seluruh wilayah Indonesia bisa terjangkau seperti itu, Pak? Ya, bisa dijangkau. Sebenarnya itu jadi ya
karena ada satelit tadi. Nah, Ya. tapi kan tadi kan Bapak juga ngomong tentang kecepatan, makanya kita Ya. perlu 3 lagi, 2 Ya. lagi tambahannya biar makin cepat. Jadi Ya. kan kalau sudah coverage-nya tuh sudah dengan satu satelit Ya. sudah, tapi kalau Ya. ada 3 nanti satu orang akan lebih cepat melakukan kegiatannya di ruang digital, Pak. Iya, karena kalau tidak salah saya baca itu sekarang yang paling cepat adalah Korea kelihatannya ya. Nah, itu karena di Korea itu mereka berbasis kabel, Pak. Kan mereka satu pulau, Pak. Jadi negara pulau aja, jadi gampang dikabelin dan mereka tinggalnya di apartemen-apartemen. Nah, ini memang, tapi kan kita mengembangkan telekomunikasinya berbasis mobile. Karena tadi negara kita negara kepulauan justru yang punya internet kabel yang di rumah-rumah itu paling cuma 15 juta. Itu di kota-kota besar, yang lainnya pakai wireless biasanya di Indonesia. Pak Semi, ini infrastruktur dibangun, yang juga tidak kalah penting adalah bagaimana kita akan memanfaatkan, yaitu ketika kita mengisi dengan konten-konten itu. Maka kalau tidak salah, Kominfo menyelenggarakan literasi digital. Sudah sekitar 1 tahun ini, ada webinar, baik yang menyangkut kecakapan, etika, budaya, dan keamanan digital. Hasilnya seperti apa, Pak? Nah ini kita di akhir tahun ini kita melakukan survei. Jadi kenapa kami mempunyai program ini? Karena memang berdasarkan survei indeks literasi digital kita rendah. Ya. Apa itu implikasinya terhadap rendahnya indeks literasi kita? Yaitu tadi kita mudah termakan dengan berita-berita yang tidak punya basis atau tidak punya dasar. Penipuan juga meningkat karena orang tidak tahu cara kerja ruang digital. Ini kita harapkan nanti ini masyarakat makin cerdas dan mereka lebih produktif, Pak. Karena memang kalau tanpa dasar yang ini, kalau literasi itu adalah ada basic yang harus dimiliki oleh masyarakat terkait ruang digital. Makanya kami mengajarkan tentang kecakapannya dulu. Jadi yang namanya ruang digital itu bukan hanya Zoom, bukan hanya Facebook, bukan hanya chatting-chatting, Instagram, tapi banyak sekali aplikasi-aplikasi yang bisa meningkatkan produktivitas masyarakat. Nah, ini kita harus kenalkan mereka supaya mereka tadi ini. Nah, untuk yang kulturnya kita mengingatkan pada masyarakat, ruang digital itu tidak ada bedanya dengan ruang fisik. Realitas manusia sekarang ini adalah terhubungnya antara ruang fisik dan ruang digital. Untuk itu kita perlu membawa budaya yang sudah kita bangun ribuan tahun. Nilai-nilai luhur kita itu juga di dalam ruang digital. Jadi kita tetap terkenal menjadi masyarakat yang berbudaya. Di ruang fisik kita terkenal, Pak. Tapi begitu ada survei dari Microsoft, kita itu orang yang paling tidak beretika, Pak, di ruang digital, Pak. Nah, ini kan bertolak belakang. Nah, ini bagaimana ini? Karena mereka lupa membawakan. Nah, di ruang digital juga perlu yang namanya etika, sama halnya dengan ruang fisik. Nah, yang terakhir adalah keamanan. Karena jangan sampai saya itu menerima laporan banyak sekali, Pak, tentang penipuan, Pak. Yang kami tanganin itu, yang ini, itu ada sampai kita mengumpulkan akun-akun yang melakukan penipuan, akun-akun banknya, Pak. Itu karena masyarakat kita dengan mudah tertipu di ruang digital. Karena mereka tidak tahu, makanya bagaimana sih supaya tidak tertipu di ruang digital. Makanya kita ajarkan keamanan digital. Infrastruktur disiapkan, konten juga di literasi supaya isinya benar-benar bermanfaat untuk kita. Nah, ada menurut saya ya Pak, ini ada satu masalah besar karena sistem dan platform ini kan dikendalikan dari luar. Ternyata mereka sendiri itu juga belum tentu bisa menjaga sistemnya dengan baik. Misalnya ketika sistemnya Facebook, Instagram, YouTube mengalami down 6 jam kalau tidak salah, itu kan seluruh dunia heboh panik. Nah, bagaimana antisipasi Indonesia karena kita termasuk pengguna terbesar Pak, platform-platform itu? Ya, kalau tentang performa daripada platform-platform ini,
pastinya karena ini adalah market terbuka. Kalau satu down, contohnya waktu itu WA down, langsung semua download Telegram. Nah ini kan jadi mereka rugi sendiri kalau mereka sampai tidak meningkatkan. Tapi yang menarik yang tadi yang ingin saya sampaikan di sini, bahwa platform-platform ini pun mereka harus comply atau menaati yang namanya regulasi di Indonesia. Nah, kami baru mengeluarkan yang namanya Permen 5, Pak, tahun 2020. Di situ melakukan ada tata kelola terkait konten yang bertentangan dengan perundang-undangan kita. Jadi apabila platform itu kami berikan notifikasi, ada sampah di tempatmu, mereka harus membersihkan. Kalau mereka tidak membersihkan, ya kita kasih denda. Per kontennya kita kasih denda. Apabila mereka sudah beberapa kali diingatkan tidak mau, juga kita akan melakukan pemutusan sementara, blokir. Ini yang kita buat. Nah, karena sistem blokir ini kan harus ada basis hukumnya, makanya tadi kita buat yang namanya Permen 5 tahun 2020 itu dari turunannya Undang-Undang ITE, PP 71 dan Permen. Jadi gitu Pak. Jadi kita nanti antisipasinya kalau terkait performance daripada platform-platform ya, kalau mereka down, waduh saya sekarang langsung punya yang lainnya, mereka akan rugi karena yang ngantri pingin ngambil kuenya orang ini banyak. Begitu mereka ada kesalahan dikit, sudah marketnya lari. Maksud saya apakah kita tidak mencoba meng-create ya Pak platform-platform yang khas atau dibuat di Indonesia. Kan kalau tidak salah Cina juga punya itu model-model yang untuk mengimbangi dari Amerika itu. Kita sudah punya banyak, Pak. Cuma masalahnya masyarakatnya sudah terbiasa, punya banyak, Pak. Untuk chatting pun ada, Pak. Teman saya malah yang bangunnya. Jadi memang kalau saya yang download, tapi yang teman-temannya lain nggak download, saya ngomongnya sama siapa? Nah ini masalahnya. Tapi akhirnya kita juga ada mengembangkan yang tadi platform-platform itu ada banyak di Indonesia, tapi memang kita yang berkembangnya masih yang arah bisnis karena ya itu tadi kalau Cina kan sudah menyiapkannya itu dari tahun 90 Pak. Nah ini jadi waktu marketnya masih kecil, belum ada orang ingin menyentuh Cina. Nah, kita sudah marketnya gede, pindahin. Itu tuh saya tuh pernah blokir, ini kita cerita aja ya. Saya pernah blokir yang namanya waktu ada pemilu itu saya blokir itu yang marahnya ibu-ibu Pak. Saya blokir yang namanya tidak bisa kirim gambar dan tidak kirim video. Yang marah bukan yang punya platform Pak, yang marah penggunanya Pak. Penggunanya Itu dia. Nah ini tapi bagaimana kita mendorong, kita harus mencari solusi-solusi yang baru. Jangan sama. Kalau sama pasti orang akan kena. Tapi inilah yang di-challenge sama yang masyarakat kita. Nah, kita punya programnya namanya 1000 Startup. Ini yang kita challenge anak-anak muda untuk berpikir yang lebih advance lagi, jangan yang sama. Kalau yang sama orang pindah, apa bedanya dengan yang sekarang? Nah, ini kita ingin kembangkan, tapi lebih dengan memberikan fitur-fitur yang lebih menarik lah. Jadi artinya peluang masih sangat besar untuk kita bermain di media virtual ini, Pak ya. Sangat-sangat besar. Kalau kita bicara peluangnya tadi, kita punya peluang potensialnya itu ada 125 miliar, Pak, di tahun 2025. Miliar US dollar loh nih, Pak, bukan miliar rupiah nih, Pak. Jadi kan hampir 180 1.800 triliun. Nah ini kuenya besar. Untuk itu makanya dan sifatnya digital ini inklusif, semua orang bisa berpartisipasi. Ini memang tadi ngomong kuenya besar sekali untuk kita masih bisa untuk menjadi bagian. Nah juga yang masih agak mengkhawatirkan ya Pak, dilihat dari sudut masyarakat. Ini kan keamanan sistem cyber ini kan juga meresahkan gitu, termasuk sistem yang dikendalikan atau dipunyai oleh pemerintah itu juga masih sering ada masalah ya, dihack dan diretas dan sebagainya itu. Nah,
termasuk sistem-sistem yang menyangkut kepentingan masyarakat. Pernah ada BPJS, ada perbankan, ada macam-macam itu. Itu bagaimana Pak kita bisa mengatasi itu? Jadi memang kalau kita bicara ruang digital, saya selalu bilang, begitu kita masuk ke ruang digital, kita harus menyatakan diri kita rentan. Makanya kita harus memperkuat sistem pertahanannya. Karena ruang digital itu memang terbuka. Nah, untuk itu, selain dari tadi sistem, perlu regulasi yang kuat. Regulasinya ini, nah ini yang kita sedang selesaikan dengan DPR. Memang di ruang digital itu yang paling krusial adalah bagaimana menjaga data pribadi kita. Karena setiap kita masuk ke beraktivitas di ruang digital pasti dimintain data pribadi. Nah, untuk itu mudah-mudahan tahun ini kita bisa tuntaskan dengan DPR karena minggu depan mulai pembahasan lagi untuk menuntaskan. Kenapa kita butuh undang-undang ini? Karena dengan undang-undang ini bisa menjadi pedoman siapapun yang memegang data pribadi kita, itu ada dua hal. Pertama, dia harus menjaga keamanannya. Kedua, dia hanya boleh menggunakan untuk kebutuhan yang sangat spesifik dan untuk kepentingan kita. Saya ambil contoh. Kalau kita belanja di sebuah toko marketplace, sekali belanja, itu ada 4 institusi, Pak, yang memegang data pribadi kita. Satu transaksi. Pastinya marketplace-nya tahu, Pak Semi kemarin belanja gadget di Tokopedia. Gadgetnya ngambilnya dari toko elektronik. Dia pasti tahu merchant-nya, ya kan? Merchant-nya tahu. Untuk itu, sudah merchant-nya tahu, merchant-nya perlu mengantar barangnya ke rumah Pak Semi. Itu berarti logistiknya tahu, Pak. Saya bayarnya pakai kredit card-nya BCA. BCA-nya juga tahu, Pak, saya transaksi itu, Pak. Nah, berarti satu transaksi aja dipegang oleh 4 institusi. Tapi data ini hanya boleh untuk kepentingan saya dan untuk tujuan yang tadi saya lakukan. Untuk logistik, hanya untuk ngirim barang, nggak boleh untuk yang lainnya. Itu Pak. Jadi ini yang kita harapkan dengan adanya undang-undang ini semakin jelas masyarakat, baik bisnis dan masyarakat, bagaimana melakukan pelindungan data pribadi, bagaimana menggunakan data pribadi juga dalam aktivitas di ruang digitalnya, Pak. Jadi memang menarik Pak mengenai rancangan undang-undang pelindungan data pribadi ini. Nah, saya juga sudah berbicara dengan beberapa teman di DPR. Hampir semua masalah katanya antara pemerintah dan DPR sudah sepakat, hampir sepakat. Tetapi tinggal satu, yaitu mengenai badan yang akan mengawasi kalau tidak salah. Nah, ini apa tidak bisa segera kompromi? Karena tadi menurut Pak Semi ini juga sangat penting dan sangat ditunggu supaya tidak terlalu lama gitu. Ya pastinya ada kompromi, Pak. Makanya untuk kompromi kan harus duduk, Pak. Jadi kalau kita lihat, kan sebenarnya prinsip dan tanggung jawabnya pemerintah ya serahkan itu ke pemerintah. Sisa dudonnya, bagaimana pemerintah itu menjalankan fungsinya, itu yang perlu diatur dalam undang-undang. Nah, contohnya aja kami sekarang ini sudah memeriksa ada 39 Pak kasus, Pak. Dan kita tidak ada pilih kasih, kita periksa yang namanya Kementerian Kesehatan, kami periksa, kami audit, kami kenakan sanksi. Memang sanksinya saat ini masih sanksi administratif. Untuk memperbaiki sistemnya, harus meningkatkan ini, peringatan keras, cuma itu aja, belum. Makanya undang-undang ini nanti justru bisa kita ada efek jerahnya atau semua institusi itu sudah memikirkan bagaimana melindungi data pribadi yang ada dalam pengawasannya supaya data-data ini terjaga. Nah itu kalau kami sih tidak khawatir nanti dalam diskusi berikutnya atau pembahasan berikutnya kami bisa jelaskan karena badan itu bukannya mau dimanapun aja selama dia menjalankan fungsinya harusnya akan lebih baik. Nah, kalau itu menjadi tanggung jawab pemerintah ya biarkan pemerintah yang menyusunnya terkait badannya. Kalau tanggung jawabnya bukan di pemerintah silakan, bukan pemerintah. Enggak apa-apa, pemerintah hanya buat regulasinya, siapa? Enggak apa-apa, tapi jangan salahkan pemerintah kalau ada apa-apa. Tapi di undang-undangnya bilangnya itu tanggung jawab pemerintah. Loh gimana? Kok tanggung jawab saya sebagai, kan ada undang-undang tentang hak asasi manusia. Hak asasi manusia itu adalah kewajiban pemerintah untuk menjaminnya.
Nah, itu termasuk juga data pribadi adalah bagian pada hak asasi manusia. Nah, ini kami lagi mencari kompromi yang bagaimana yang bisa kita lakukan, Pak. Ya. Pastinya, Pak, dengan bertemu pastinya bisa ada terjadi. Nggak mungkin tidak terjadi kompromi. Baik, mudah-mudahan cepat selesai, Pak. Ini sudah sangat mendesak. Nah, mengenai perlindungan perundang-undangan, kita juga punya Undang-Undang ITE. Tetapi kan ini kontroversi terus terjadi, dan pemerintah bahkan Presiden sendiri sudah bersikap itu perlu diperbaiki. Nah, itu sampai mana, Pak, itu? Ini sudah dimasukkan dalam prolegnas prioritas. Ya. Ini sedang pembahasan akhir. Minggu depan itu sudah ada supresnya kayaknya, Pak. Jadi kira-kira bisa selesai 2021 ini, Pak? Harusnya bisa karena tidak banyak pasal ya, cuma ada 4 pasal ya. Jadi coba mengelaborasi aja. Itu yang jadi masalah kalau undang-undang nggak selesai kan tahun depan harus masukin lagi, diajukan lagi. Itu bisa agak lama lagi, temnya berubah lagi dan sebagainya, Pak. Karena kita model pembahasan undang-undang kita tuh terjadwal, jadi bukan kayak negara lain kapan aja bisa dibahas dan nggak ada urusannya dengan itu ya. Tapi mudah-mudahan sih selesai, Pak, karena nggak banyak pasal. Nah, sekarang yang masih menjadi pro kontra ini kan perkara misalnya penutupan situs ya dan jaringan virtual yang dilakukan oleh Kominfo, ya ada pro kontra. Hanya kemudian kan Mahkamah Konstitusi juga membuat keputusan bahwa demi kepentingan publik, kepentingan negara, memang negara diberi kewenangan untuk melakukan itu. Nah, ini seperti apa penjelasannya, Pak? Ini, Pak, jadi di Undang-Undang ITE itu pemerintah wajib melakukan perlindungan, habis itu baru diberikan kewenangannya. Nah, dalam kewenangannya pun kami sangat transparan. Setiap pemblokiran situs atau pemblokiran situs itu selalu kami umumkan di website kami, Pak. Jadi kita tidak semena-mena, karena kalau dibilang semena-mena dia nggak juga, karena kita transparan kok. Ini ada loh kesalahannya, ada. Ini melanggarnya undang-undang apa, peraturan apa, kenapa dia harus diblok? Karena tadi bagaimana yang namanya kedaulatan digital itu adalah kedaulatan digital pada saat kita bisa menerapkan aturan yang ada kita buat sendiri, baik di ruang digital. Apalagi yang namanya ruang digital ini kan tersambungnya dengan semua jaringan di dunia, Pak. Mungkin di negara lain itu, Pak, pornografi selama diakses untuk umur 18 nggak apa-apa, Pak. Di kita undang-undang jelas nggak boleh, Pak. Mau umur berapapun, Pak. Itu kan mamanya. Jadi kalau menyediakan layanan pornografi nggak bisa. Nah, gitu. Nah, jadi itu contoh. Jadi memang kita tetap lakukan, jadi pemblokiran, tapi kita melakukan secara transparan dan accountable. Karena setiap pemblokiran itu kami umumkan, Pak, di dalam website kami. Ini diblokir kenapa? Alasannya ada juga. Baik, Pak Semi, mungkin terakhir ada yang ingin Bapak sampaikan ya, baik kepada jajaran pemerintah sendiri, para pelaku komunikasi, informasi, pengelola media, ya, masyarakat pengguna media cyber, dan hampir semuanya lah, karena kita sehari-hari hampir tidak bisa terpisahkan dari media ini. Artinya apa yang kita semua ini harus lakukan supaya media virtual, media digital ini yang potensinya sangat besar, benar-benar bisa bermanfaat, memfasilitasi kehidupan kita, meningkatkan perekonomian, dan masalah-masalah yang lain. Silakan, Pak. Ya, makasih. Jadi kalau kita bicara ini, Pak, jadi memang ini kan kaitannya dengan transformasi. Jadi semua lini kan, termasuk di medianya, termasuk di pemerintahannya, termasuk di masyarakatnya, dan semuanya. Waktu itu yang saya lihat yang perlu ini adalah kita menyiapkan mindset dulu, Pak. Ini ada perubahan. Perubahan ini didasari oleh mindset. Mindset digital itu adalah mindset logika, Pak. Ini jadi sudah mulai kita dalam menarasikannya. Makanya saya tidak pernah lagi menggunakan diksi dunia maya. Ini bukan dunia maya ini. Ini ruang digital, ini realitas. Ada implikasi hukumnya. Nah,
Kunci utama dalam keberhasilan transformasi digital adalah penyiapan yang namanya sumber daya manusia. Tadi dimulai dari mindset, kita akan berubah. Untuk itu kita harus punya membekali diri kita dengan kemampuan-kemampuan digital untuk kita bisa melakukan aktivitas secara produktif di ruang digital. Nah, ini makanya harapannya ya mari ini diawalin dengan satu langkah gerakan besar, yaitu literasi digital. Literasi digital bukan sekedar hanya memberikan pelatihan-pelatihan, Pak. Sebenarnya literasi digital adalah merubah mindset. Mindset kita sudah harus berubah dalam memasukin era baru, era digital. Itu Pak. Jadi harapannya kita harus namanya literasi, kita harus bahu-membahu. Ini bagian apa yang Pak Bambang lakukan dengan saya ini kan bagian daripada literasi itu sendiri. Nah, ini harus bergelontor terus, semuanya harus terlibat. Karena kalau tidak, kita tidak merubah, kita akhirnya jadi penonton. Penonton yang lain nggak dapat apa-apa. Oh, ternyata ada peluangnya besar. Saya akan menyiapkan diri saya dan saya akan mengambil peluang itu. Nah, ini kira-kira Pak Bambang yang harus kita lakukan bersama. Dan pemerintah sangat terbuka dengan proses-proses yang kolaboratif seperti ini. Baik, terima kasih sekali Bapak Samuel Abrijani Pangrapan, Dirjen Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia. Mudah-mudahan penjelasan ini benar-benar membekali kita semua untuk masuk ke tahun 2022 dengan memanfaatkan media digital tadi yang ditekankan oleh Pak Semi, dan kita bisa meningkatkan kehidupan kita masing-masing di bidang apapun juga. Sekali lagi terima kasih Pak, dan terima kasih Pak Bambang. Semoga acara ini selalu memberikan inspirasi untuk bangsa, Pak. Terima kasih sekali lagi, sukses literasi digital yang sedang berlangsung sekarang ini. Ya.